Gunung Kemukus berada di wilayah Kabupaten Sragen. Diketahui kompleks pesugihan Gunung Kemukus berada di atas bukit dengan ketinggian 300 mdpl. Gunung Kemukus merupakan sebuah makam yang terdiri dari bangunan utama dengan bentuk rumah model joglo campuran dinding papan dan beton. Di dalam rumah tersebut terdapat 3 makam besar yang ditutup demham kain berwarna putih yang merupakan makam dari Pangeran Samudro beserta ibundanya. 2 makam di sampingnya merupakan makam dari 2 abdi sang pangeran yang setia. Sedangkan di bangunan utama ada bangsal yang berukuran besar yang digunakan untuk para peziarah beristirahat. Legenda Sang Gunung Kemukus ini berawal dari pangeran yang bernama Samudro yang diyakini sebagai seorang anak dari Raja Majapahit yang paling akhir. Pangeran Samudro lahir dari seorang selir raja bernama Ontrowulan. Dalam versi lain Ontrowulan adalah ibu tiri dari sang pangeran. Lalu mereka berdua saling jatuh cinta, seperti legenda Sang Kuryang yang mencintai ibunya. Kemudian ketika Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak melarikan diri seperti saudara-saudaranya. Pangeran Samudro diboyong ke Demak dan di sana belajar Islam dengan Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup belajarnya, Pangeran Samudro pulang. Dalam perjalanan pulang Pangeran Samudro sakit dan akhirnya meninggal dunia. Jasad beliau kemudian dikuburkan di sebuah bukit, yang kini dinamakan Gunung Kemukus. Ketika Ontrowulan mendengar bahwa putranya telah meninggal dunia, dia memutuskan untuk berkunjung. Di makam putranya, Ontrowulan berbaring. Dalam dialog yang tidak bisa didengar orang lain, Pangeran Samudro berpesan kepada ibunya jika hendak menemuinya harus menyucikan diri terlebih dahulu di sendang. Dan sekarang sendang tersebut dikenal sernama Sendang Ontrowulan. Selesai membersihkan diri, jasad Ontrowulan menghilang bak di telan bumi. Sekarang lokasi Gunung Kemukus tidak pernah sepi pengunjung. Orang-orang yang datang kebanyakan bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Dan untuk mengabulkan permintaan itu, melansir dari berbagai sumber, para peziarah harus melakukan hubungan badan dengan pasangannya selama 7 purnama dengan pasangan yang sama. Dahulu yang datang ke Gunung Kemukus adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bergeser. Sudah menjadi rahasia umum mengenai ritual yang terjadi di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Apalagi kawasan ini menjadi ramai oleh wisatawan yang hendak berziarah di malam Jumat Pon. Wisatawan tersebut berdatangan karena memiliki beberapa tujuan, ada yang ingin mencari jodoh, pesugihan, dan lain sebagainya. Namun, ritual di gunung ini biasa dilakukan kegiatan ritual seks bagi yang memiliki tujuan mencari jodoh. Uniknya, ada kata kunci khusus sebelum melakukan ritual ini. Piyambak mawon, mas, atau piyambak mawon, mbak. Kalau yang ditanya kebetulan memang piyambak mawon alias sendiri saja, artinya perkenalan boleh dilanjutkan dengan bercakap-cakap santai di bawah pepohonan. Kalau keduanya laki-laki dan perempuan yang ternyata punya niat yang sama, ngalap berkah Pangeran Samudra, bisa saja malamnya mereka tidur bersama. Namun, mencari jodoh di Kemukus tak semudah yang disangka. Selain dibutuhkan keberanian mengawali perkenalan, peziarah juga harus jeli dalam memilih pasangan untuk melakukan ritual seks di Gunung Kemukus. Maklum, selain kaum peziarah sejati, Kemukus juga dipenuhi laki-laki iseng dan para WTS. Pelacur yang banyak berkeliaran di seputar makam selalu berusaha mengecoh peziarah. Dengan gaya lugu mereka selalu mengaku pada siapa saja bahwa mereka juga peziarah dari jauh dan baru pertama kali datang ke Kemukus. Peziarah baru yang belum kenal medan Kemukus banyak yang tertipu. Maksud hati mencari teman ngalap berkah, tahunya malah jatuh ke pelukan kupu-kupu malam atau laki-laki hidung belang yang cuma mau ngalap birahi. Kalau sudah 2-3 kali kesini, baru kita tahu mana peziarah asli, mana wanita pelat kuning yang memang mangkal di Kemukus, kata Suhono. Dia merupakan peziarah yang mengaku rajin ke Kemukus setelah usaha dagangnya hancur gara-gara diguna-gunai orang. Umumnya, peziarah menghindari hubungan dengan wanita sewaan. Bukan hanya karena ini berarti harus dikeluarkannya biaya ekstra, tapi juga karena dengan wanita begituan kelanggengan hubungan sulit dipertahankan. Bisa saja malam ini dia tidur dengan kita, tapi bulan depan main dengan orang lain, cerita seorang peziarah. Maklum, namanya juga wanita bayaran. Namun, aturan main para juru kunci makam rupanya kurang jelas mengatur soal teman kencan ini. Soal hubungan dengan wanita pelat kuning tak pernah disebut bagaimana hukumnya. Karenanya, tak aneh kalau ada sementara peziarah mencari jalan yang gampang saja. Pokoknya, asal tetap mematuhi prinsip tak berganti-ganti pasangan selama 7 kali berturut-turut.